Oke, aman ya. Siap, siap, siap. Oke, nah kita doa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sehat selalu ya. Semoga lancar ya. Teman-teman boleh tanya aja sesuai janji aku saat aku ceramah, nggak mungkin bisa jawab pertanyaan teman-teman ya. Maka kita belajar, aku sediakan waktu khusus teman-teman online ya. Oke, udah gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Rodia, aman ya guys, siap ya. Ustazah, sholat awabin berapa surah dalam satu rakaat? Bismillah ya. Sholat awabin itu setiap rakaatnya dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setiap rakaat Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Dari maghrib menjelang isya bisa, dari maghrib menjelang isya itu bisa dikerjakan 2, 4, atau 6 rakaat. Oke. Status hukumnya sunnah ghairu muakkad ya. Nama lain sholat awabin adalah sholat ghaflah. Sholat pengampunan dosa yang diampunkan dosa kita dari subuh sampai asar ya. Oke, Ustazah, amalan apa yang dapat mendatangkan syafaat? Wow, ini ceramah kita sore tadi. Amalan yang mendatangkan syafaat diantaranya adalah sedekah kita, itu bisa menolong kita nanti di hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga adalah puasa sunnah kita. Kemudian yang keempat adalah solawat. Solawat itu nanti direct langsung dari baginda Nabi menyelamatkan kita di alam akhirat untuk dimasukkan ke dalam surganya ya. Besok saya mau puasa kodo. Apakah saya melakukan puasa Senin Kamis juga? Kalau mau kodo niatnya satu aja. Kodo ya kodo aja. Oke? Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, kerja di bank aku tidak menganjurkan, apalagi di bagian kredit, debt collector, analisis kredit, marketing kredit, dan seterusnya. Ustazah, oke, sholat sunnah langsung baca Al-Fatihah nggak apa-apa kah? Jadi begini, iftitah dalam semua jenis sholat ya, baik sholat fardu, sholat sunnah ya, iftitah pada semua jenis sholat itu sunnah. Sebagian mengatakan sunnah muakkad. Jadi nggak baca iftitah sholatnya sah. Cuman sayang aja, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, terbuka pintu langit jika kita mengucapkan kalimat iftitah. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, takbiratul ihram wajib nggak? Kalau takbiratul ihram wajib. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah angkat tangan pertama. Angkat tangan pertama itu wajib. Itu nggak boleh nggak diangkat ya. Sementara nanti waktu ruku ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan itu nggak apa-apa, nggak ngangkat nggak apa-apa gitu loh maksudnya ya. Jadi yang wajib itu takbir pertama aja, ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu ndak wajib ngangkat tangan, sunnah saja. Oke. Apa hukumnya keluarga mempersiapkan baju lebaran niat puasa Ramadan pengen lebih khusyuk? Mempersiapkan baju lebaran gak ada masalah, yang penting bukan karena ria ya. Oke, surat dijauhkan dari musibah al-waqi'ah atau al-muluk. Nggak ada satupun. Tapi bisa kita baca dan kita berdoa untuk dijauhkan dari musibah ya. Ustazah, amalan apa agar anak soleh tidak melawan orang tua, jadi anak yang cerdas? Baca teman-teman boleh baca doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke ya, ini dia Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke, Ustazah, apa benar orang yang sudah meninggal bisa masuk ke orang yang masih hidup? Nggak bisa. Secara dalil nggak ada penjelasan ya, secara ilmiah nggak ada bukti. Kak Ustazah, benarkah naik haji bisa menebus dosa? Lebih tepatnya
tepatnya bukan gitu. Lebih tepatnya saat berhaji itu kita insya Allah kalau kita mohon ampun di dalam Raudhah, dalam Hijr Ismail, di depan Multazam, kita mohon ampun, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Oke, siap Mbak Bulbul. Oke, sehat ya semuanya. Jadi kalau kita pergi umroh, tidak serta-merta dosa kita terhapus. Cuman saat umroh, dosa kita bisa terhapus karena permohonan ampun kita. Ada orang pergi umroh nggak sholat, dia tidur aja, pindah kamar aja, maka tidak terampunkan dosa-dosanya ya. Oke, tidak serta-merta pergi umroh terampunkan dosa. Kalau gitu orang banyak uang berangkat umroh aja. Ya setelah itu dia tidak perlu lagi misalnya ngapa-ngapain ya, tergantung. Ya kalau saat umroh kemudian dia tidak sholat, dia tidak mohon ampun ya nggak bisa secara otomatis seperti itu ya. Habis subuh selalu cium terus baca doa anak soleh ya. Cium lebih tepatnya tiup ubun-ubunnya ya kalau anaknya masih kecil ya. Kalau pergi umroh boleh pakai uang yang kita pinjam dari bank, tidak, jangan. Dalam beramal itu upayakan benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, benar amalnya. Jadi tidak bisa kita umroh dari uang riba atau kita haji dari uang riba. Sama dengan aku kasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Sama dengan aku kasih makan fakir miskin dari hasil nyuri. Atau aku bangun masjid dari hasil korupsi. Nggak bisa. Ustazah, ketika sholat air mata bercucuran, tidak ada masalah. Yang penting jangan bersuara. Dan usahakan jangan berhenti baca Al-Fatihahnya kecuali wakaf kalau nangis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nangis boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Nangis boleh. Yang nggak boleh itu Alhamdulillah. Nangis. Nah, itu ulang lagi nanti Al-Fatihahnya. Jadi usahakan nangisnya di saat wakaf ya. Ustazah, oke, gitu ya. Pasang susu taubatnya gimana? Ya kalau bisa dibuka, buka susunya dan berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak melakukan sholat taubat. Ya, Ustazah, yang sering kerasukan itu artinya apa? Kerasukan itu ada dua asbab. Yang pertama adalah bisa jadi karena jin, yang kedua karena sihir. Nah itu coba dituntaskan dengan ahlu ruqyah. Kalau dia hanya kena jin, maka dia bisa diruqyah. Tapi kalau dia kena sihir, itu harus ketemu bukhulnya. Bukhul itu media sihir, dilakukan oleh manusia. Kalau jin, kalau kerasukan itu jin doang, nggak ada keterlibatan manusia. Tapi kalau sihir yang akhirnya membuat orang kerasukan, nah itu agak susah. Makanya sihir itu hati-hati. Dia harus dengan media. Al-harijin dan ad-dakhilin. Ada media luar, media dalam. Contoh media luar dari darah haid atau media luar dari rambut. Kalau media ad-dakhilin itu dimakan, dia letakkan sesuatu pada makanan kita. Itu sebab jangan membalas keburukan dengan keburukan ya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kalau suami istri itu banyak kejadian ya, bertengkar ujung-ujungnya main sihir. Kalau cerai ya cerai aja, jangan saling membuka aib pasangan. Kita pisah baik-baik, bertemu baik-baik. Nah, kalau kita bercerai terus kita buka aib pasangan buka aib kita, saling menjelek-jelekkan, itu kayak anak-anak guys. Ya kalau pasangannya itu imannya kuat, kalau enggak dia bisa main sihir. Dia sangat gampang menemukan rambut kita, sangat gampang melihat rumah kita, sangat tahu di mana bukhul harus dia tanam. Dan kalau sudah dia tanam bukhul itu udah susah. Sihir itu susah banget ya guys. Jadi harus ketemu bukhulnya. Jadi si ahlu ruqyah itu harus datang ke rumah, melihat di mana itu bukhulnya. Bahkan di beberapa negara seperti Libya, Arab Saudi itu ada polisi khusus penangkal sihir. Ya, itu ditangkap dan dipidana. Ya, karena sihir itu ada, makanya banyak berdoa huwa min syarrin nafasati fil uqad ya, bahwa kita berlindung kepada Allah dari wanita sihir. Karena para istri Nabi pun pernah kena sihir. Sayyidatina Aisyah pernah kena sihir ya. Nah itu menandakan bahwa manusia bisa kena sihir ya. Oke, Ustazah, apakah bercerai itu benar dibenci Allah? Oke, perhatikan sebentar. Bahwa bercerai itu bisa bernilai ibadah jika rumah tangga itu sudah mengantarkan kepada dosa. Dan saat berpisah bisa mendatangkan kepada pahala. Jika rumah tangga itu isinya kedustaan, kebohongan,
dengan penipuan, saling menyakiti, tidak menghargai, melukai, suaminya selingkuh, istrinya tidak mau melayani, istrinya juga berdosa, ya kan, terjadi pokoknya dosa semuanya, maka lebih baik berpisah. Nah, dengan syarat berpisahnya mengikuti aturan Allah dan sendirinya lebih taat kepada Allah. Memang abghadul halal indallah at-talaq, ada dalil sesuatu yang halal tapi Allah benci adalah talak. Tapi ini pun ikhtilaf. Bahkan ada yang mengatakan ini dalil yang lemah. Mana mungkin sesuatu yang halal tapi Allah tidak benci. Ini bertentangan dengan sifatnya Allah. Saranku jangan buru-buru berpisah. Ciri-cirinya mampu nggak rumah tangga itu mendatangkan kepada kebaikan. Kalau sudah tidak mampu lagi mendatangkan surga, berpisah itu tidak mengapa. Secara faktual Rasulullah itu pernah menceraikan istrinya. Memberikan contoh kepada masyarakat, kepada umat, bahwa cerai karena Allah itu sesuatu yang diperbolehkan walaupun tidak anjuran ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, aku satu rumah sama keluarga beda agama, sholatnya di kamar, apa itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma dalam pemahaman agama Islam, kalau aurat kita dengan orang non-muslim itu seluruh tubuh mbak, kecuali muka dan sepergelangan tangan walaupun dia perempuan. Nah itu repotnya kalau satu rumah dengan non-muslim. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kita harus nutup aurat terus di hadapan dia. Ustazah, oke, bagaimana kita dapat pesanan jualan bertema Natal? Jika jualan kita itu sifatnya umum tidak masalah, tapi khusus bikin kue Natal itu yang nggak boleh. Ustazah, aku sering nahan kentut saat sholat karena capek bolak balik wudhu. Terus aku was-was, kalau was-was bukan kentut namanya. Kentut itu harus dipelajari bahwa dia benar-benar kentut guys. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku selalu merasa kentut ya. Nah, oh iya dong Mbak Ayu, iya dong Mbak Ayu, nutup aurat Mbak Ayu ya. Oke, apa namanya? Lalu Rasulullah berkata bahwa bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Ismin maknanya adalah ya benar-benar benar-benar bahwa kita itu harus tahu, sadar itu kentut. Jadi bukan sekedar was-was. Kalau was-was doang abaikan. Adik sama anak aku beda agama, di rumah perempuan semua, lelaki masih kecil. Kalau dia sudah balik tetap harus nutup aurat di hadapan mereka. Karena aurat wanita di hadapan wanita lain itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan kalau dia non muslim. Memang agak berat tapi mau nggak mau kita jalani dengan cara yang tepat ya Mbak. Ustazah, berdoa tiba-tiba nangis ingat dosa. Nggak apa-apa nangis ingat dosa, daripada nangis ingat si dia. Selebeh. Teman-teman serius banget sih. Ingat dosa ya nangis nggak apa-apa daripada ingat dia. Oke gitu ya guys. Jadi doa tuh nangis nggak apa-apa. Risau kali kawanku ini, nangis pun sedih gitu. nangis pun takut salah. Nggak apa-apa, nangis itu nggak masalah ya. Oke, nangis itu nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, aku mau peringatkan dengan tegas nama akun kajian harian. Ya, subscriber 679, nama akun menuju surga. Oke. Nama akun ngaji dapat surga. Nama akun kunci menuju akhirat. Berhenti reupload video aku ke YouTube ya. Nggak bakal bisa. Ini juga bakal ditutup akunnya. Setiap hari aku dapat email dari YouTube bahwa apakah ini Anda. Jadi dan YouTube-nya tim aku akan ngeklik terus, tidak, ini bukan saya. Hanya dengan menyatakan tidak, ini bukan saya, akun teman-teman tutup. Karena kalau itu aku, nanti aku kena pelanggaran ya. Guys, jadi teman-teman banyak sekali indikasi-indikasi yang ngambil-ngambil video di YouTube dan ini semua udah dikerjakan, tinggal nunggu waktu di mana tutup. Makanya teman-teman itu subscribernya kecil-kecil semua, yang gede udah pada mati. Ya, karena ini melanggar panduan komunitas daripada platform. Kita kalau aktif di sebuah platform, mereka itu perusahaan, kita ikuti aturan mainnya ya. Nih ya, nih. Ini udah selesai ya. Nih ya, coba ya nih ya katanya nih. 3 sebentar ya. 2 akun ini sudah bersih tuh. 7 akun ini udah bersih ya dek.
kata tim aku. Kebetulan tim aku usianya 40-an. Ya nih, 3 akun ini udah bersih ya dek. Tuh, semuanya bakal bersih teman-teman ya. Jadi jangan reupload video aku untuk akun-akun YouTube yang tadi aku sebutkan namanya. Ya, jadi nggak bisa guys ya. Tuh kajian harian, kemudian menuju surga, ngaji dapat surga, penebar kebaikan, berhenti aja. Lebih baik ambil video yang lain yang nggak terlalu peduli dengan itu. Nah, kalau aku peduli dengan akunku karena di sini tempat kita bertemu ya. Oke ya. Nah, gitu ya guys. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Apakah suara aku jelas? Apakah suara aku jelas? Jelas? Jelas guys. Kok kecil suaraku katanya ya? Aman ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi capek nanti teman-teman lelah ya, teman-teman lelah. Dan di TikTok aku di profil bio udah bilang bahwa jangan siapapun yang reupload video akan ditindak dengan tegas. Jadi jangan ya teman-teman ya. Mungkin ada orang-orang yang suka videonya di reupload, apakah dia edukator, apakah dia seorang ustadz. Ya, mungkin dia suka karena tidak terlalu baca panduan komunitas dan tidak terlalu aware dengan itu, atau malah dia suka kalau aku tidak. Oke ya. Ustazah, kalau jualan aksesoris terus ada yang jual aksesoris salib, jangan terima itu ya, jangan terima itu ya teman-teman ya. Oke. Jangan terima ya. Mau diajarin marah nggak Zah? Nggak usah. Aku lebih kepada jarang marah sih guys. Cuma kalau menghadapi apa-apa, jika orang lain pakai emosi, aku biasanya pakai strategi. Ngadapin masalah apapun, aku mainnya ke strategi sih. Ya, bukan kepada emosinya. Ya, karena kalau marah-marah itu orang malah nggak ngargain kita sih guys. Gitu ya. Ustazah, oke, gitu ya. Berhenti ya akun YouTube itu, jangan reupload video lagi ya. Oke, nah kalau aku dengan tegas bilang aku tidak izinkan sama sekali, tidak cuman tidak mengizinkan tapi juga akan menghabiskannya. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya kita lanjut ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Doa jual tanah dan jual rumah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Nah, coba dicatat teman-teman yang udah hafal ya, teman-teman ya. Oke, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya, itu adalah doa jual tanah dan jual rumah. Nah, dibacanya kapan? Dibacanya adalah saat dalam keadaan habis sholat fardu antara azan dan iqomah atau di sujud terakhir ya. Itu doa jual tanah, jual rumah, bukan jual orang ya geng. Ya, jual tanah, jual rumah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, Ustazah, istri ngantuk berat tapi suami minta dilayani. Dosakah bila ditolak? Jadi begini, seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya meminta. Tapi ada dalil bahwa si laki-laki juga jangan mendekati istri kalau dia tidak siap. Dia terlalu lelah, dia terlalu capek, atau dia habis kehilangan emas 50 gram, teman-teman maksa yang nggak bisa. Oke ya. Nah, jadi seimbang, sama dengan gini. Istri tidak boleh meminta mahar lebih banyak, tapi laki-laki dianjurkan memberi banyak. Luar biasa Islam itu. Ada dalil rendahkan sebaik-baiknya mahar adalah yang paling rendah. Itu dalil guys. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling rendah. Itu dalil. Tapi faktanya apa? Rasulullah ngasih mahar istrinya gede-gede semua. Nah, itu indahnya Islam guys. Kalau tidak imbang gitu ya, Rasulullah ngasih mahar Khadijah aja 50 ekor unta. Ya, nah gitu ya guys. Nah, jadi seperti itu ya kan. Nah, ngasih istrinya maharnya gede-gede. Padahal sebaik-baiknya mahar adalah yang sedikit. Hai wanita, sebaik-baiknya mahar kecilkan. Tapi laki-laki sebaik-baiknya besarkan. Ujung-ujungnya perintahnya apa sebenarnya? Ya besar. Kok kayak gitu ya? Nanti yang laki-laki protes nih, mentang-mentang ustazah. Coba kalau ustaz, pasti mintanya kecil. Ustazah, oke aman ya. Oke, Ustazah, apakah istri akan bersama suaminya kelak di surga? Masuk surga aja dulu, ya. Masuk surga aja dulu. Siapapun yang Mbak ingin temuin di surga bisa. Bahkan kalau Mbak baik, Mbak soleh,
ada teman Mbak yang Mbak sayang di dunia tapi masuk neraka dia. Mbak bisa memberikan syafaat untuk dia. Ya Allah, aku rindu dengan temanku. Kenapa lah ceritanya dia masuk neraka itu ya Allah? Ya, aku rindu dengannya. Aku mau ke neraka aja lah dengan temanku itu. Allah bilang, oke lah, oke. Kalau kamu rindu sama dia, aku masukkan dia ke surga. Seperti itu loh guys. Ya, yang penting masuk aja dulu ke surga itu. Apapun keinginan yang di surga, kabul. Oke. Bahkan orang yang pengen kita temui tapi di neraka, kita bisa mendatangkan syafaat buat dia. Karena salah satu yang dapat mendatangkan syafaat adalah teman yang soleh. Oke. Masuk surga aja dulu. Kan nggak salah kan aku mau masuk surga aja dulu, ya kan? Nah, iya, ya. Ustazah, saya dikenalkan lewat perantara hasil istikharah, keluarga, teman menyetujui ya. Artinya berarti boleh, gas lah, ya. Oke, gitu ya. Masya Allah. Siap Mbak Saibah, gitu ya guys. Ustazah, kenapa orang yang rajin sholat tapi suka selingkuh? Orang yang nggak sholat pun banyak selingkuh. Jadi nggak gitu logikanya. Jadi sholat itu idealnya mendatangkan kepada aqimus sholat wa atuz zakah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu kan. Dirikan sholat, bayarlah zakat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu meninggalkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada kemungkinan orang yang sholat tapi masih maksiat. Sholatnya tetap berpahala, maksiatnya berdosa. Nanti akan dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke? Kayak kemarin ada pertanyaan, Ustazah kenapa banyak pelakor itu yang pakai jilbab? Ya kan, kebetulan aja di Indonesia banyak wanita yang pakai jilbab. Jadi kemungkinan jilbabnya lebih besar. Oke ya, Ustazah, oke, tolong jelaskan tentang jamak qashar. Ada baiknya yang mau dengar tentang ceramah jamak qashar pergi ke channel YouTube aku aja. Wah, jamak qashar Nela Luki. Nanti akan muncul video YouTube aku tentang jamak qashar karena itu panjang penjelasannya. Atau pergi ke TikTok aku, di pojok kiri atas ada video tanda jamak qashar dalam sholat yang aku sematkan yang udah dilihat 8 juta orang. Atau klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita akan terus ceramah setiap hari dan kita akan sampaikan ulang terus tentang jamak qashar dalam sholat. Oke ya. Oke, karena kalau dijelaskan sini nanti teman-teman bingung juga, ya kan? Oke. Ustazah, oke, syafaat untuk kakak yang murtad nggak bisa ya. Kalau non muslim dalam agama Islam abadan iman wada iyan finnar ya, diabadi di dalam neraka ya. Ustazah, oke. Oke, Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau kita susu, gimana ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bagaimana cara mengajarkan tauhid untuk anak 3 tahun? Wah, panjang itu jawabannya. Panjang itu jawabannya. Ya, mengajarkan tauhid untuk anak 3 tahun. Anak 3 tahun tuh biasanya banyak pertanyaan yang nyeleneh ya. Nyeleneh dalam tanda kutip ya. Di mana Allah? Bilang aja, nggak tahu. Terus di mana Allah? Pakai Asmaul Husna menjawabnya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Dia itu berbeda dari makhluknya. Makhluk bertempat, Khalik tidak bertempat. Kayak mana wajah Allah? Mukhalafatul lil hawazis. Manusia itu berwajah, Allah tidak berwajah. Di mana Allah? Allah itu di mana tempatnya? Mukhalafatul lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk. Sehingga tidak ada jawaban apa-apa tentang Allah. Karena memang Allah itu, Khalik itu mukhalafatul lil hawadis. Ya, dia itu berbeda dengan makhluk. Oke ya. Oke, Ustazah, apa? Kalau anak sudah balik gak mau sholat, orang tua dosa gak? Udah dinasehatin. Ketika kita sudah menasehatinya, maka dosa kita lepas. Yang kita diminta pertanggungjawaban adalah kalau kita mendiamkan saja. Ada perintah idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kesalahan, ubah kesalahan itu. Nah, kalau kita udah mau mengubahnya, kata Allah ilal bala, kau cuman menyampaikan saja. Yang memberi hidayah adalah Allah. Maka ketika dia tidak sholat, kita tidak
berdosa. Sama dengan istri yang buka aurat. Suaminya udah ngingatin, dia buka aurat juga. Suaminya udah ngingatin, dia buka aurat juga. Maka dia tidak menjadi tanggung jawab suaminya lagi. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, hukum live seperti ini, oke. Bawa-bawa Al-Quran, sholawatan, ya bagus lah. Ya, dia live sambil ngaji tahsin, dia live sambil sholawatan, atau dia live sambil dia ngajarin orang Al-Quran, bagus lah. Lebih baik platform sosial media dipenuhi sama konten-konten kayak gitu. Kita menang-menangan banyak nih ya. Apakah dimenangkan oleh konten-konten edukasi ke Islami, atau malah dimenangkan dengan konten joget-joget, ya kan? Makanya kalau di sini ada yang konten kreator, saya ingatkan konsisten lah. Bahwa ketika isinya edukasi, kita mendapatkan pahala yang besar. Kita menang-menangan nih dengan konten yang bagus dan konten yang mengantarkan kepada hal yang tidak baik. Oke. Ustazah, pakai hijab di bawah dada, kalau sampai bawah leher, sampai hijab itu harus ala juyub, sampai menutupi dada. Oke. Apa Mbak Nisa aja? Maksudnya apa pertanyaannya? Oke. Ustazah, kalau anak umur 8 tahun banyak bertanya kepada kita tentang agama, ya kita belajar. Nanti kalau ditanya anak kita tahu jawabannya ya. Ustazah, kalau keguguran 2 bulan jelas dia akan menolong orang tuanya di yaumil akhir ya. Gitu ya. Ustazah, bagaimana sikap suami jika punya istri yang tidak taat? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim ya. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya dia. Ya kan? Nah, yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia nggak mau diajarkan, bantah dengan bantahan yang mendidik, bukan dengan emosi. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi orang yang paling taat. Tugas kita itu mengingatkan, bukan menghakimi. Kamu ini masuk neraka ini. Kamu ini payah ini. Kamu ini calon ahli neraka ini. Kau ini berdosa ini. Jangan. Tugas kita bukan mengatakan itu. Tugas kita mengingatkan, mengajak, mendoakan. Jangan pernah menghakimi siapapun. Karena bisa jadi orang yang kita hakimi at the end lebih cerdas, lebih pintar, lebih taat dibanding kita. Paling tidak boleh menilai orang ya. Jangan dibiasakan itu. Karena yang menilai orang itu adalah haknya Allah saja. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Teman-teman bertanya, aku menjawab. Aku tanpa penilaian. Aku nggak ada menilai apa-apa dari pertanyaan teman-teman. Dalam hatiku misalnya ada kayak itu aja nggak tahu dulu sekolah di mana, nggak pernah ada. Itu aja nggak tahu dulu SD-nya di mana sih, nggak pernah ada. Karena harus jauh dari menilai. Ya jawab aja, nggak usah nilai orang gitu kan. Misalnya ada yang nggak ngerti nih, aduh sholat duha itu apa sih? Ini orang yang mu'alaf atau gimana ini ya? Kok nggak tahu dia? Nah, itu nggak boleh guys ya. Nah teman-teman ingat nggak? Ada yang hadir nggak waktu kita live belajar bacaan sholat dengan salah satu jamaah? Ya di sini ya, jamaahnya kelompok Bu Nur bagi yang sering hadir. Itu komentarnya apa guys? Ini mu'alaf nggak sih nih? Kok belajar bacaan sholat? Ini mu'alaf nggak sih? Ini kok nggak tahu? Padahal mereka itu sedang belajar untuk membaca Al-Fatihah dengan tepat. Membaca i'tidal ruku dengan tepat. Tapi banyak komentar, ini mu'alaf ya? Kok bacaan sholat aja nggak ngerti? Ini lagi ngapain sih? Ini lagi ngapain? Nah itu yang nggak boleh. Tapi kenapa mereka berkata seperti itu pada kolom komentar? Iya karena masih dalam tahap ya di situ ya. Tapi kalau kita udah belajar, kita tidak akan menghakimi gitu loh. Contohnya ya teman-teman ya. Clear ya. Nah gitu kan. Ustazah, istri tidak nikah lagi setelah suami meninggal. Ya nggak apa-apa. Yang penting tidak berzina, iya kan? Ustazah, gimana Ustazah suami meninggal aku belum sempat minta maaf. Hati-hati nanti malam dicari. Canda ya. Suami meninggal, aku belum sempat minta maaf. Aku jelasin. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya.
Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang meninggal ya. Oke, nah yang pertama adalah kita berbakti kepadanya dengan cara satu, kita boleh satu kita itu boleh ini ya teman-teman ya. Satu kita itu boleh mengirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Al-Quran, dengan bacaan Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah, sholawat. Ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburannya. Atau kita bisa kurban atas nama dia, kita ambil sebagian uangnya, kita beli, kita wakafkan Quran untuk dia. Atau kita bisa badal haji, badal umroh, ziarah ke makamnya. Banyak banget guys yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Terus sebutkan kebaikannya. Dan kalau teman-teman melakukan kebaikan, jangan lupa wasilahkan untuk dia ya. Oke ya. Oke, bentar ya. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Saya mau nanya, sholat sunnah setelah sholat zuhur 4 rakaat niatnya bagaimana? Sholat sunnah setelah sholat zuhur 4 rakaat itu gimana? Jadi setelah sholat zuhur itu sunnah muakkadnya 2 rakaat gitu kan. Tetapi kalau mau dilakukan 4 rakaat berarti 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaatnya sunnah ghairu muakkad. Boleh kok. Ya, sengaja aku sholat sunnah ba'diyah zuhur karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku ba'diyah zuhur karena Allah. Bisa 4 rakaat tapi dia cuma sunnah muakkadnya cuma 2 aja ya. Oke, gitu ya. Cicil rumah lewat bank syariah, aku tetap gak nyaranin sih. Ya karena tetap ada selisih daripada harga. Ustazah, saya tersinggung dengan ucapan ibu angkat. Apakah saya berdosa? Sementara saya tidak bertemu dulu, biar sembuh dulu. Tersinggung itu tidak boleh dibiasakan. Karena kita harus memfilter mana hal yang bisa masuk ke kepala kita, mana yang tidak. Kalaupun tersinggung, jangan lama-lama dendam. Karena takutnya kalau kita menaruh kebencian kepadanya terlalu lama, pertama merusak hati kita. Yang kedua adalah kalau kita sampai bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis, maka di hari Senin dan Kamis malaikat itu akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Saya mau tanya, hukumnya bertanya sama Ustadz, tapi kita udah tahu hukumnya. Oh, jadi ceritanya nih, ada orang yang ingin bertanya, tapi dia udah tahu jawabannya. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, suatu ketika Rasulullah dalam sebuah perkumpulan, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah selaku penceramah lah waktu itu. Setelah dijawab oleh Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepada Umar, "Ya Umar, kenapa engkau tadi bertanya hal itu? Padahal kau kan tahu jawabannya." Apa kata Umar? "Saya bertanya karena ingin mereka itu lebih paham. Walaupun saya udah tahu, tapi saya pengen orang-orang paham." Jadi teman-teman yang bertanya di majelis taklim atau di live kayak gini boleh, walaupun teman-teman udah tahu jawabannya, supaya orang lain bisa memahaminya. Itu status hukumnya mubah ya. Oke, Ustazah, masa iddah berapa? Mubah itu boleh ya. Masa iddah itu berapa bulan? Kalau talak 1 dan talak 2 itu 3 kali suci atau 3 bulan ya. 3 kali suci atau 3 bulan ya, itu dia ya masa iddahnya. Oke, masa iddahnya ya. Nah, dalam 3 bulan itu perempuan tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Dalam 3 bulan itu tidak boleh nikah dengan laki-laki lain ya. Dan dalam 3 bulan masa iddah itu seorang suami tetap harus menafkahi istrinya. Namanya nafkah iddah ya. Dan kemudian kalau mau rujuk dalam 3 bulan itu dengan suaminya yang itu masih boleh seperti orang yang bertengkar dan berdamai aja ya. Ustazah, oke,
Oke, tahajud boleh nggak berjamaah? Boleh, sholat duha pun boleh berjamaah. Sedekah subuh dikeluarkan di bulan Ramadan, silahkan gak masalah ya. Ustazah, oke, anak masuk surga, apakah anak itu bisa memberikan syafaat untuk orang tua yang non-muslim? Non-muslim nggak bisa masuk surga menurut pemahaman Islam. Karena dia adalah abadan finnar, dia abadi di neraka ya. Ustazah, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Diampuni nggak dosa-dosanya? Jadi begini, taubat itu memang harus tidak boleh mengulang lagi, berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi. Taubat itu per kasus guys, misalnya nih teman-teman punya dosa apa? Misalnya dosa ghibah. Janji tidak gibah, berjanji tidak mengulang lagi. Nanti kalau mau melakukan dosa, jangan dosa yang itu lagi, yang lain lagi lah. Dosanya fitnah salah ya. Ya maksudnya gitu loh guys. Kita pengen taubat dari apa? Misalnya kita berzina ini gitu ya. Maka taubat dari zina, berjanji tidak mengulang lagi. Ya kalau mau dosa lagi jangan itu lagi, yang keren dikit lah kayak gitu ya. Ganti. Kan yang itu udah taubat. Misalnya dosa yang lain lagi itu loh maksudnya, gitu kan. Jadi kita harus catat apa kekurangan kita keluar. Misalnya gini guys, dulu pada masanya aku kan aktivis ya. Jadi aku tuh dulu sangat tegas dan agak sedikit pemarah, tapi kan masih terlalu muda lah. Dan kalau ada pokoknya yang nggak sesuai dengan apa mauku gitu, nah aku tuh protes frontal, namanya kan anak muda aktivis ya kan. Tapi aku tahu itu akan membuat aku jadi tidak bisa berpikir mana benar mana salah pada masanya. Tapi nggak marah-marah yang mencak-mencak, cuma tegas kayak gitu. Akhirnya aku sebulan menterapi diriku, pokoknya bulan ini aku nggak mau ngegas gitu. Nah itu sebulan guys, lama-kelamaan dia hilang gitu kan. Lama-kelamaan dia hilang kayak gitu kan. Namanya aktivis kan. Pokoknya kalau ada yang sesuatu yang tidak cocok kan langsung diomongkan. Nah aku pernah pada masa itu. Dan lama-kelamaan, tapi udah lama banget sih. Lebih soft, lebih santai gitu kan. Nah seperti itu ya guysnya. Teman-teman sering marah-marah. Coba tulis kayak gitu kan. Pokoknya sebulan ini aku tidak mau marah-marah kayak gitu ya kan. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Sekarang nggak muda lagi sah ya. Sekarang udah waktu duha lah. Yang penting nggak tahajud menjelang azan subuh lah. Ya usianya kan. Ustazah usianya emangnya berapa? Usiaku itu per tanggal 1 November kemarin itu masih tergantung cuaca. Kalau cuaca panas usiaku 72. Ini dingin ini 12 tahun aku. Ya, jadi kalau mau nanya usiaku nanyanya ke BMKG, jangan ke aku. Tergantung cuaca ya. Ustazah, kenapa istiqomah itu sulit? Kenapa istiqomah itu sulit? Iya sulit karena itu konsistensi. Kalau istiqomah itu mudah, semua orang beriman. Oke ya. Nah, tapi istiqomah itu bisa jadi mudah jika ketemu caranya. Aku jelaskan caranya. Apapun yang ingin teman-teman lakukan, ya tergantung cuaca. Oke ya, cara istiqomah ya. Tutorial istiqomah. Tutorial istiqomah ya. Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Jangan mulai dari hal yang besar. Contoh. Kita pengen istiqomah tahajud. Ya, deket-deket azan subuh dulu aja bangunnya. Jangan sekali bangun tahajud jam 2 malam. Terus 8 rakaat. Terus gak tidur sampai subuh. Habis subuh pingsan. Besok gak mau lagi. Besok gak mau lagi. Jadi tahajud itu deket-deketin dulu azan subuh. 1 rakaat dulu aja. Oke, 1 rakaat, 2 rakaat dulu aja ya. 2 rakaat dulu aja. Lalu kemudian teman-teman boleh lakukan selama 40 hari. Kalau haid tetap bangun ya kan. Lakukan 2 rakaat sampai kita risau meninggalkannya. Nah kalau kita risau meninggalkannya, nah teman-teman boleh tambah jadi 4 rakaat kalau risau. Makanya aku bilang sedekah subuh tuh jangan langsung 100.000. Repot guys, sedekah subuh langsung 100.000. Sekarang sedekah subuh 100.000, besok helmnya hilang. Langsung mikir, percuma aku sedekah helmku hilang gitu kan.
Tapi sedekah itu kan aku selalu bilang 2000 dulu, 2000 dulu, 2000 dulu. Besok helmnya hilang, biasa-biasa aja, nggak nyalahin sedekahnya gitu kan. Nah, coba sedekahnya banyak 2000, 10.000, 2000, 7000, 50.000, 2000, 100.000. Besok nggak mau lagi sedekah. Kenapa nggak mau sedekah? Ya kan kemarin udah 100.000 gitu guys. Makanya pokoknya teman-teman, apa yang aku sampaikan itu udah ada formulasinya. Jadi teman-teman jangan ibaratnya kalau waktu kita sedikit, emangnya kenapa kok harus konsis? Kenapa emangnya dia itu harus jumlahnya sama? Pasti aku punya alasan. Ya kan, kalau aku bilang terserah bebas, repot belajarnya. Hari ini 2000, besok 50.000, besok 20.000, besok 100.000, besok 20.000. Nanti nggak bakal istiqomah. Percaya sama aku. Ujung-ujungnya teman-teman akan bilang apa? Akan kemarin udah 100.000 gitu. Jadi apa yang aku sampaikan itu pasti udah ada formulanya. Dengan teman-teman sami'na wa ata'na saja. Dengar, ikuti saja. Ya, jadi kalau aku bilang 2000, 2000, ya udah 2000 aja dulu. Sampai kapan? Sampai risau meninggalkan. Kalau udah risau, naikkanlah jadi 5.000, ya kan? 5.000, 5.000, 5.000. Ternyata 5.000 nggak apa-apa sih. Ternyata sedekah 5.000 hidupku baik-baik aja ya. Oh, ternyata 5.000 aman-aman aja sih. Nggak ada masalah aku buat. Besok bisa tambah lagi 100.000. Harus digituin. Nggak bisa. Maka push up, atlet push up yang paling hebat di dunia mulai dengan satu push up. Coba kalau banyak-banyak. Sekali naik sepeda, beli sepeda baru harga 4 juta. Langsung belajar naik sepeda 3 jam. Lutut sakit. Besok pagi teman-teman jual sepedanya. Tapi coba 15 menit dulu naik sepeda satu hari. 15 menit dulu, 15 menit dulu. Ternyata enak ya. Tambah lagi 20 menit, tambah lagi 20 menit. Jadi itu cara istiqomah. Jadi istiqomah itu kalau ada strateginya kita bisa. Nah, ini aku cerita. Aku nggak pernah dalam 2-3 tahun terakhir, aku libur buat video cuma 4 kali aja. 4 kali, cuman 3 hari aja. Dulu videoku satu setiap hari. Lanjut kalau udah aku risau meninggalkan, aku naikkan 3 sehari. Aku naikkan 6 sehari. Aku naikkan 7 sehari. Sampai sekarang 17-21 video setiap hari. Kan teman-teman tanpa sadar kan? Sadar kan teman-teman kan? Dan aku pun gak sadar melakukannya. Karena itu dimulai dari angka 1 gitu loh guys. Dan aku gak mulainya dari banyak-banyak. Kalau dimulainya dari banyak-banyak aku stres. Akhirnya aku gak mau kerjakan dan aku tinggalkan. Gitu kan? Dulu kita live berapa kali? Sekali aja sehari. Lama-kelamaan aku tambah jadi 2. Lama-kelamaan aku tambah jadi 3. Nah teman-teman yang sudah senior, yang sudah mampir di sini udah lama banget kan tahu kan? Nah itu kan caraku biar aku nggak jenuh. Coba sekali aku live dulu 3 tahun yang lalu langsung kayak hari ini. Seminggu aku berhenti, capek-capek gitu kan. Nah, repot ini yang ketemu ini aja makhluknya gitu kan. Nah, ini aja nih Mbak Nusia, Mbak Oma ya kan. Nggak usah capek, nggak kayak gitu. Jadi perlu dijaga mentality kita untuk istiqomah dalam semua hal. Dalam semua hal, mau olahraga, minum vitamin, ya mau kita DIET tahu ya, DIET gitu ya, pelan-pelan dulu DIET-nya, jangan langsung nggak makan nasi, pingsan tumbang, besok balas dendam makan banyak-banyak, langsung big lagi, oke? Gitu, clear ya teman-teman. Ini dia aja orangnya canda ya guys, canda ya. Oke, jadi apa yang aku sampaikan adalah apa yang sudah aku kerjakan berdasarkan teori dan pengalaman ya. Walaupun usiaku ya udah dewasa juga sih, udah usia Isya lah, ya kan? Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke paham ya. Nah semuanya itu seperti itu. Mau sholat duha, jangan langsung 8 rakaat guys. 2 aja dulu. Ya kan, 2 dulu gitu kan. Nah baru nanti ditambah ya kan. Oke gitu ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Ini cara silent handphone aja aku nggak tahu guys. Ribut kali dia nih. Udah tahu. Oke ya. Ustazah, sebelum puasa Ramadan ada amalan. Kita akan ketemu dengan bulan Rajab, kita ketemu dengan bulan Sya'ban, kita ketemu dengan bulan Ramadan ya. Tunggu aja, yang penting berteman dengan aku. Semoga
Ustazah DIET Kak. Oh iya dong, dulu aku 80, aku sempat 80 ya. Oke, klik pojok kiri atas follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, oke, miomku berangsur hilang semenjak minum madu. Siap ya, tadi aku ketemu tuh dengan apa tuh teman kita tuh, anak abah ya. Beliau sakit minum madu, sekarang sudah alhamdulillah maintenance-nya habis operasi sembuh ya, total insyaallah. Ustazah, lagi haid mimpi tahlilan ya, nggak apa-apa kan, mimpi nggak bisa diusir ya kan. Oke guys.